Kasus ini masih sangat mengejutkan. Meskipun kasus ini terjadi di awal tahun 2000, tapi sampai saat ini, Lady Yom disebut mendapatkan skor tertinggi untuk tes psikopat untuk wanita di Korea Selatan. Jadi, ada tes psikopat yang disebut sebagai PCLR. Jadi tes ini adalah skor atau daftar periksa dengan skor tertinggi 40 poin. Mereka mengatakan Lady Yam telah mencetak setiap satu dari daftar periksa yang berarti dia memiliki skor 40 dari 40 dalam tes psikopat dan masih tidak ada wanita di Korea Selatan yang melewati skor 40 dari 40. Lady Yam melewati batas apapun. Lady Yam lahir tahun 1976. Dia lahir dari keluarga kaya. Orang-orang mengatakan dia tinggi, memiliki postur yang cantik, dan wajah yang cantik. Karena kebijakan hukum Korea, wajah Lady Yam tidak pernah dirilis ke publik. Teman dan keluarganya mengatakan dia mirip artis Korea Selatan Park Jin Hee. Penampilannya terlihat baik dan cantik. Lady Yam sangat senang menghabiskan uang dengan boros. Dia banyak uang dalam tasnya untuk dihabiskan. Dia menikah pada awal 20-an dan mempunyai anak perempuan dari suami pertamanya. Tidak banyak diketahui apa yang terjadi dengan anak pertamanya karena Lady Yam tidak pernah dihukum. Tapi diinformasikan anak perempuannya meninggal karena bermain dan jatuh dari tempat yang tinggi. Setelah itu, Lady Yang merasa tidak suka dengan suaminya lagi. Dia menaruh pil tidur ke dalam minuman suaminya dan memberikan kepada suaminya. Dan ketika suaminya tertidur pulas, dia menusuk mata suaminya dengan peniti dan membuat suaminya buta. Tapi keluarga suaminya, keluarga Lady Yam dan teman-temannya mengatakan Lady Yam terlihat sangat polos, baik, murah hati, dan selalu mengurus suaminya dan tidak terlihat tanda-tanda yang salah dengan dia. Setelah suaminya buta, setahun kemudian Lady Yam menuangkan minyak panas ke wajah suaminya, membuat suaminya mengalami luka bakar yang parah. Tapi suaminya selamat. Beberapa bulan kemudian, dia melukai suaminya dengan sajam. Laki-laki itu dilarikan ke rumah sakit dan sayangnya, karena kegagalan organ, suaminya meninggal. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa suaminya tidak memperhatikan istrinya sudah bertindak kejam dengannya. Lady Yam meyakinkan suaminya dan keluarga suaminya bahwa ada sesuatu yang mengerikan terjadi pada suaminya ketika suaminya tidur. Bila ada yang bertanya, mengapa suaminya selalu mengalami kekerasan sepanjang waktu, Lady Yam menceritakan suaminya yang sudah menyakiti dirinya sendiri. Lady Yam dapat mengklaim lebih dari $200.000 uang asuransi setelah suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal dan anak perempuannya meninggal, Lady Yam butuh suami baru. Setelah kematian suami pertamanya dalam waktu kurang dari setahun, dia bertemu dengan suami barunya dan mereka menikah. Lady Yam bertemu orang ini di sebuah klub dan mereka langsung jatuh cinta dan mereka memutuskan untuk memiliki anak bersama. Saat Lady Yam hamil, tidak ada seorang pun yang menyadari kalau suami keduanya ini akan mengalami kerugian. Setelah hubungan itu berjalan selama 9 bulan, Lady Yam memutuskan untuk melakukan teknik yang sama kepada suami keduanya. Lady Yam memberikan obat tidur di dalam minuman suaminya. Dan ketika laki-laki itu tertidur, Lady Yam kembali menusuk matanya dengan peniti. Mata suaminya membengkak dan tertutup.
sehingga dia tidak dapat melihat apa-apa. Suami keduanya menjadi benar-benar buta. Keluarga suami keduanya tidak memperhatikan apapun yang salah pada Lady Yam. Ketika suaminya dirawat di rumah sakit, Lady Yam ada di sana dan merawatnya. Sehingga keluarga suami keduanya berpikir kalau Lady Yam itu sangat hebat, istri yang luar biasa dan peduli kepada suaminya. Lydia memiliki kualitas artis keterampilan tinggi. Aktingnya luar biasa, mampu meyakinkan orang lain. Suami keduanya mengalami kebutaan. Suaminya sering mengunjungi rumah sakit dengan luka-luka yang tidak bisa digambarkan. Beberapa bulan kemudian, sang suami akhirnya pergi ke rumah sakit lagi karena kesehatan yang memburuk atau ada sesuatu yang terjadi padanya. Keluarga suaminya mengunjungi ke rumah sakit dan mereka berpikir kalau laki-laki itu akan baik-baik saja dan dia akan segera keluar dari rumah sakit dalam beberapa hari. Pada suatu hari, setelah tengah malam, ketika keluarganya baru saja mengunjunginya, akhirnya laki-laki itu meninggal dunia. Keluarga suaminya sangat terkejut karena mereka berpikir bahwa laki-laki itu sangat sehat. Dia banyak berbicara dan dia bersama teman-temannya, istrinya, dan mereka yakin dia akan baik-baik saja. Dan bagaimana mungkin dia bisa meninggal begitu tiba-tiba? Keluarga suaminya memberitahu kepada Lady Yam bahwa dia bisa menggugurkan bayinya dan memulai hidup baru karena suaminya sudah meninggal dan mereka merasa kasihan kepada Lady Yam. Lady Yam mengatakan kepada keluarga suaminya, tidak, karena dia ingin memiliki bayi itu dan tidak mungkin dia menggugurkannya. Lady Yam bilang dia ingin membesarkan anaknya dan bahwa hubungan kekeluargaan mereka akan terus tersambung. Dan keluarga suaminya berkata bahwa mereka sangat tersentuh dengan apa yang sudah dikatakan oleh Lady Yam. Kenyataannya dia bertingkah seperti menantu yang hebat. Dan setelah kematian suami keduanya, dia kembali mengklaim uang asuransi suaminya. Setelah dia mendapatkan uang asuransi itu, dia benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga suaminya dan melarikan diri. Segera setelah itu, keluarga suaminya mengetahui bahwa semua yang Lady Yam sudah lakukan dan semua yang sudah dia katakan adalah suatu kebohongan. Lady Yam pernah mengatakan kepada keluarga suaminya bahwa dia kuliah pendidikan anak-anak. Dia bekerja sebagai guru taman kanak-kanak dan bahwa ibu Lady Yam akan mewarisinya $1 juta. Keluarga suami keduanya berpikir kalau Lady Yam ingin mengambil uang asuransi suaminya. Lady Yam sudah merencanakan ini semua untuk waktu yang lama. Lady Yam mendapatkan uang asuransi suaminya ribuan dolar dan dia menghabiskan uang itu untuk pakaian, miras, berpesta, dan apapun yang dia mau. Setelah dia menghabiskan semua uangnya, dia menemukan target berikutnya. Itu adalah ibu dan saudara laki-lakinya sendiri. Suatu hari, Lady Yam pergi ke rumah ibunya. Dia berkata pada ibunya bahwa Lady Yam mempunyai minuman untuk ibunya dan ini sangat baik untuk tubuh ibunya. Lady Yam menaruh beberapa pil tidur ke dalam minuman itu, dan hal ini dilakukan juga kepada adik laki-lakinya. Ketika ibu dan adik laki-lakinya itu tertidur lelap, Lady Yam melakukan hal yang sama dengan menusuk mata mereka dengan peniti, dan itu membuat mereka buta. Ketika ibu dan adik laki-lakinya berada di rumah sakit, hal tersakit selanjutnya yang dilakukan oleh Lady Yam adalah
dia pergi ke rumah sakit dan dia memasukkan racun ke dalam infus adiknya. Untungnya taktik ini tidak berhasil dan adiknya baik-baik saja. Lydia menjadi sangat marah karena dia sungguh sangat menginginkan uang asuransi itu. Sekaranglah dia meyakinkan ibunya dan keluarganya bahwa mereka harus menjual apartemen mereka dan uang yang dia peroleh dari penjualan apartemen yang berada di bawah nama keluarganya dan mulai membelanjakan uang itu untuk pakaian, miras, makanan, dan apapun yang dia mau. Keluarganya mulai menjadi curiga karena mereka sudah menjual apartemen itu, tapi uangnya tidak mereka terima. Ketika keluarganya menanyakan uang itu kepada Lady Yam, Lady Yam memutuskan untuk menyingkirkan keluarganya. Suatu hari dia pergi ke apartemen di mana kakak laki-laki dan adik laki-lakinya tinggal di sana. Dan Lady Yam membakar apartemen itu dan saudara laki-lakinya mengalami luka bakar yang parah. Tapi untungnya mereka akhirnya selamat. Tentu saja dia menjadi tidak puas karena mereka selamat. Korban Lady Yam selanjutnya adalah dia mendekati babysitter yang telah merawat anaknya dulu. Karena babysitter itu merasa kasihan dengan Lady Yam karena dia adalah seorang ibu tunggal. Sekarang sudah berbulan-bulan Lady Yam tidak mempunyai tempat tinggal. Babysitter itu mengajak Lady Yam dan anaknya untuk tinggal bersamanya. Sekarang sekitar sebulan berlalu, waktu untuk Lady Yam untuk meninggalkan rumah babysitter itu. Dia membakar rumah babysitternya sehingga rumah itu terbakar. Dan suami babysitter itu meninggal dunia dan babysitter itu selamat. Dan putri babysitter itu mengalami luka bakar yang parah. Alih-alih berterima kasih karena babysitter itu sudah memberikan tumpangan hidup padanya, Lady Yam membayar mereka dengan perbuatan yang sangat jahat. Setelah kematian suami pertamanya, suami keduanya, ibunya dan saudara laki-lakinya menjadi buta. Dia dapat mengklaim uang asuransi dengan keuntungan $600.000. Dia menarik uang asuransi itu. Apa cara kerja asuransi masih seperti ini sekarang? Dulu, ketika seseorang meninggal, saat itulah ahli warisnya akan mendapatkan uang paling banyak dari asuransi. Manfaat terbanyak kedua yang akan diperoleh adalah jika seseorang menjadi buta. Lady Yam pasti membutuhkan kebutaan, kematian, dan api. Dan dia akan mendapatkan manfaat asuransi yang paling banyak. Kemudian dia masih memiliki putra dari suami keduanya. Putranya masih sangat kecil dan dilaporkan bahwa putranya itu menderita penyakit Kawasaki. Penyakit itu harus melakukan sesuatu dengan kulit. Dan Lady Yam harus sering pergi keluar masuk rumah sakit. Sayangnya, dia harus mengeluarkan banyak uang untuk membayar tagihan rumah sakit putranya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya adalah seorang wanita yang Lady Yam temui di rumah sakit. Kemungkinan wanita itu adalah pasien rumah sakit. Lady Yam mencuri kartu kredit wanita itu. Lady Yam menggunakan kartu kredit itu untuk membayar tagihan rumah sakit putranya. Dan dia juga menggunakannya untuk berbelanja dan akhirnya Lady Yam tertangkap karena kartu kredit itu. Tidak lama kemudian, sayangnya putranya meninggal dunia di rumah sakit. Masalah ini tidak jelas karena Lady Yam tidak pernah dituntut untuk kematian putranya. Banyak orang berpikir kalau Lady Yam terlibat kematian putranya. Tetapi banyak juga yang berpikir kalau putranya meninggal karena penyakit Kawasaki.
Sekarang penyakit Kawasaki diketahui dapat diobati dan tidak diketahui apa yang sebenarnya terjadi. Ketika dia ketahuan sudah mencuri kartu kredit, Lady Yam mulai bertingkah. Dia mengatakan dia membutuhkan uang untuk membayar tagihan rumah sakit putranya. Dan dia sangat sedih. Wanita yang memiliki kartu kredit itu merasa kasihan padanya. Wanita itu memutuskan untuk mengundang Lady Yam datang ke rumahnya. Lady Yam ingin menyingkirkan wanita itu karena dia tidak ingin membayar kembali kartu kredit itu. Lady Yam menaruh pil tidur ke dalam minuman wanita itu dan wanita itu meminumnya. Wanita itu tertidur dan sayangnya dia terbangun dengan peniti di matanya dan dia menjadi hampir buta. Wanita itu pergi ke rumah sakit dengan Lady Yam. Lady Yam ingin benar-benar menyingkirkan wanita itu. Apa yang dilakukannya adalah membakar rumah sakit itu. Ketika akhirnya dia membakar rumah sakit itu, dia tertangkap karena perbuatannya terekam di kamera CCTV. Setelah tertangkap, dia diinterogasi polisi yang bertanya kepadanya, kenapa dia melakukan semua ini? Lady Yam menjawab karena dia perlu uang asuransi. Wanita muda itu menjawab kalau dia kecanduan narkoba dan dia ingin mendapatkan lebih banyak obat. Ketika polisi melakukan tes narkoba kepadanya, seperti tes urin dan tes darah, dan polisi menemukan kalau Lady Yam tidak ada memiliki obat-obat narkoba dalam sistem tubuhnya. Dia berbohong dan mengklaim kalau dia minum obat untuk mengeluarkan narkoba itu dari tubuhnya. Dan itu tidak benar. Lady Yam berbohong lagi. Ketika tuntutannya diajukan di pengadilan, Lady Yam menggunakan aturan hukum seseorang menggunakan alasan kegilaan, sehingga dia bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Pengadilan mengatakan kalau dia tidak gila. Tidak diketahui berapa lama hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Lady Yam, dan wanita ini diharapkan mendapatkan hukuman seumur hidup karena wanita ini benar-benar sangat berbahaya. Keluarga suami keduanya sangat marah kepadanya. Lady Yam sangat tidak menunjukkan penyesalan dan menyalahkan kematian kedua anaknya yang menyebabkan semua tindakan gilanya. Ahli psikologi mengkategorikannya sebagai memiliki gangguan kepribadian ambang. Orang ini biasanya memiliki kecenderungan untuk sering berbohong, memiliki perubahan suasana hati yang sangat naik turun, dan emosi yang sangat sensitif. Ada juga beberapa tanda psikopat. Yang pertama adalah dia menggunakan pesonanya dan berbohong untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dan menggunakan setiap orang yang ada di sekitarnya. Nomor 2, dia tidak memiliki rasa penyesalan dan selalu memiliki rasionalisasi diri dan alasan untuk semua yang dia lakukan. Para ahli mengatakan bahwa pada orang normal, Anda akan dapat melihat atau membaca kepribadian seseorang atau apa yang mereka pikirkan atau rasakan pada saat ini dari berdasarkan ekspresi wajahnya. Tetapi pada psikopat, Anda tidak akan dapat menebak apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Apa yang psikopat tunjukkan di wajah mereka tidak sesuai dengan apa yang ada di pikirannya, dan itulah yang paling menakutkan. Alasan dia adalah menikah, mempunyai suami, dan memiliki anak. Pada akhirnya untuk membunuh mereka dan mendapatkan uang dari mereka. Sampai di sini dulu guys ceritanya. Tulis pendapat kamu di kolom komentar mengenai kasus ini. Terima kasih sudah menonton.
dan selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun kamu berada, dan selalu menjaga keselamatan. Bila suka ceritanya, jangan lupa berikan subscribe, like, dan tekan juga notifikasinya untuk cerita yang